نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد إخوة الإيمان rahimahullah, pada pertemuan yang bulan yang lalu kita membahas bisa kita qobliyah asal kalau tidak salah. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita mengenai ba'diyah asal. Kemarin sudah disinggung mengenai masalah qobliyah asal, hadis-hadis yang berhubungan dengan sholat yang dikaitkan dengan sholat asal dari hadisnya lemah. Sekarang kita bahas masalah ba'diyahnya. Dalam sholat ba'diyah ada beberapa hadis yang menenangkan isyarat bahwa Rasulullah SAW menurut hadis ini pernah melaksanakan ba'diyah asal. Namun tentunya nanti kita bahas juga mengenai hadis-hadis ini menurut para ahli hadis. Di antaranya hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Waladzi dhahaba bihi ma tarakahuma hatta laqiyallah wa ma laqiyallah hatta taqula as-salat wa kana yusalli katsiran min salatihi qa'idan takbirataini ba'dal asri wa kana an-nabiyyu yusalli lima wa la yusalli lima fil masjid mahobatan an yutaqila ala ummatihi wa kana yuhibbu ma yuhibbu anhu." Kata Aisyah, demi yang membawa beliau pergi, demi Allah, beliau tidak meninggalkan sampai menjumpai Allah. Maksudnya sampai Rasulullah meninggal. Jadi Rasul tidak pernah meninggalkan sampai beliau meninggal. Apa? Dan tidak menjumpai Allah sehingga beliau merasa berat dalam sholat. Kebanyakan beliau, kata Aisyah, sholat sambil duduk. Sholat Rasulullah itu kebanyakan ketika kita pula merasa berat, beliau sambil duduk. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah itu kebanyakan sholat sambil duduk kecuali maktubah, kecuali sholat fardu. Jadi semakin ke sini Rasulullah itu banyak sholat sambil duduk kecuali sholat wajib. Berarti sholat wajib berdiri. Tapi kalau sholat sunat Rasulullah seringnya duduk. Kata Aisyah lagi, yakni 2 rakaat, kebanyakan duduk itu yakni 2 rakaat setelah asar, ba'da asrin, setelah asar, dan beliau melaksanakannya. Namun kata Aisyah tidak melaksanakannya di masjid sholat sunatnya karena khawatir menjadi berat atas umatnya.
Jadi Rasulullah itu sholat ba'da asar di rumah kata Aisyah karena khawatir akan memberatkan umatnya untuk sholat ba'diyah. Sebelum nanti diterangkan oleh Aisyah apa yang dimaksud ba'diyah di sini. Beliau menyukai sesuatu yang meringankan umatnya. Dia khawatir nanti memberatkan umat, maka dia melaksanakannya di rumah. Karena kalau Rasulullah seringnya di masjid, para sahabat menganggap bahwa itu adalah mesti dilakukan. Kalau sudah di masjid kan sholat wajib itu di masjid ya. Nanti kalau Rasulullah SAW terus-terusan melaksanakan sholat sunat di masjid, dianggap oleh para sahabat sebagai ketentuan yang mesti. Sama seperti Rasulullah ketika beliau keluar pada bulan Ramadan untuk sholat tiap Ramadan, sholat tarawih, terus sampai 3 malam. Mula-mula malam pertama ada yang ikut sholat. Berarti para sahabat mengakui bahwa sholat tarawih itu biasa mereka melaksanakannya di rumah masing-masing. Tapi ketika itu Rasulullah di masjid, sehingga para sahabat ada yang ikut. Malam keduanya Rasulullah dilihat di masjid, para sahabat ikut semakin banyak. Melihat kondisi seperti itu, ketiganya Rasulullah tidak masuk ke masjid. Apa alasannya? Khawatir qiyamul Ramadan atau sholat tarawih dianggap wajib oleh umat. Kalau Rasulullah terus-terusan, maka para sahabat tentu akan memahami ini diperhatikan banget oleh Rasulullah, dianggap sesuatu yang mesti dilaksanakan, dianggap wajib. Kalau sekarang Rasulullah sudah meninggal dan mengatakan bahwa sholat wajib itu sudah dijelaskan, sholat yang lima waktu. Yang lainnya berarti hukumnya sunnah. Sebanyak jamaah berapapun yang namanya sholat idain tetap hukumnya sunnah. Oleh karena itu para ulama membagi bahwa sunat ini disebut sunat muakkadah karena Rasulullah belum pernah meninggalkan sholat itu. Salah satunya adalah sholat Idul Fitri dan Idul Adha atau Idain. Nah begitu pula dengan masalah ba'diyah asar. Khawatir kata Aisyah nanti umatnya menganggap wajib. Ini hadis pertama. Sebelum nanti ada penjelasan dari Aisyah sendiri dan Ummu Salamah. Yang kedua, hadis ini juga dari Aisyah. Kata Aisyah, "Ma tarakan nabiyyu sajdataini ba'dal asri indi qattun." Aisyah berkata, tidak pernah sama sekali Nabi meninggalkan 2 rakaat ba'da asar di rumahku. Jadi Rasulullah kata Aisyah belum pernah meninggalkan sholat ba'da asar di rumahku. Hadis nomor ketiga yang ada kaitannya dengan ba'diyah asar. Qalat Aisyah, "Raka'atani lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'uhuma sirran wa alaniyatan, raka'atani qabla subhi wa raka'atani ba'dal asri." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan, baik itu secara menyendiri. Sirron itu maksudnya tidak diketahui oleh yang lain. Makanya ada sholat sirriyah, yakni bacaannya tidak dijaharkan, berarti kebalikannya jahar. Ada juga dakwatus sirriyah,
dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Ada dakwah jahriyah, dakwah dengan terang-terangan. Ataupun diketahui, nah ini jahriyah. Atau alaniyah. Makanya ada dalam ayat itu bahwa sedekah itu atau zakat itu, sedekah infak itu boleh dengan terang-terangan, boleh dengan sembunyi. Sirrau wa alaniyah. Jadi boleh secara terang-terangan. Seperti halnya umpamanya Abu Bakar, ya Rasulullah, saya menginfakkan hartaku setengahnya. Itu untuk membangkitkan yang lain. Ternyata betul. Oh, kata Umar, ternyata oleh Utsman saya sepertiganya. Kalau diumpamakan sepertiga. Kata Umar, saya setengahnya. Malah Abu Bakar, saya semuanya. Itu kan terang-terangan di hadapan Rasulullah. Apakah diterima? Kan masalah ikhlas itu bukan masalah dengan ucapan. Masalah ikhlas itu hanya kita. Bisa jadi orang yang sembunyi-sembunyi juga tidak ikhlas. Jadi bukan masalah terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Sholat juga ternyata sholat wajib itu berjamaah di masjid dilihat. Tapi justru yang sunat itu Rasulullah seringnya di rumah. Sirriyah. Jadi tidak diketahui. Apa saja? Rakaatani qabla subhi, 2 rakaat sebelum sholat subuh, wa rakaatani ba'dal asri, dan 2 rakaat setelah asar. Ini ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Sahih hadisnya. Cuma belum dijelaskan apa yang dimaksud ba'diyah, karena di sisi lain ternyata hadis-hadis banyak yang menerangkan sholat sunat rawatib itu tidak dijelaskan dengan sholat asar. Tapi hadis Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan ba'diyah asar. Apa yang dimaksud dengan ba'diyah asar? Satu lagi dari Aisyah. Ternyata ini hadisnya dari Aisyah semua. Maka Nabi SAW ya'ini bi yaumin ba'dal asri illa sholat raka'ataini. Kata Aisyah, tidaklah Nabi datang kepadaku satu hari pun sesudah asar kecuali beliau sholat dulu 2 rakaat. Jadi ketika datang ke rumah Aisyah di waktu asar, tidak pernah kata Rasulullah datang kecuali kata Aisyah datang kecuali beliau sholat dulu 2 rakaat setelah asar di masjid itu. Jadi semenjak adanya sholat asar, sholat wajib. Maka penjelasannya di sini, kenapa Rasulullah SAW sampai tidak meninggalkan sholat qobliyah ataupun ba'diyah asar. Ternyata ada penjelasan bahwa yang dimaksud dengan ba'diyah di sini adalah dikaitkan dengan sholat yang sebelumnya, yakni sholat wudhu. Asbabul wurudnya adalah ketika Rasulullah SAW menyelesaikan, yakni kabilah ataupun golongan semacam suku atau keluarga Abdul Qais, ada pertentangan. Sehingga saya pernah menjelaskan waktu itu Rasulullah SAW mempersilahkan
Kan Bilal datang kepada Abu Bakar, aku sholli alaina, mau jadi imam buat kami, kata Bilal waktu saya menerangkan keadaan. Maka kata Bilal ya, lalu Bilal koma. Nah, Rasulullah sedang disibukkan mengurusi pertikaian salah satunya, sengketa di Abdul Qais, di kabilah Abdul Qais. Sehingga ketika itu belakangan Rasulullah sholat duhur itu, pas sholat duhur keburu datang asar. Nah, bagi Rasulullah SAW yang telah menetapkan ba'diyah duhur itu, Rasulullah tidak pernah meninggalkan kecuali di safar. Karena yang wajib pun dikosor. Maka Rasulullah SAW bermaksud nanti qobliyah asar. Tapi ternyata qobliyah asar tidak bisa juga. Rasulullah kan ikut berjamaah dengan Abu Bakar, ternyata masih sengketa itu masih diteruskan ke sana lagi, padahal belum sholat ba'diyah duhur Rasulullah. Nah, sampai menjelang datangnya asar, kan belum ba'diyah duhur Rasulullah. Lalu kembali Rasulullah melaksanakan sholat wajib asar. Tadinya kata Aisyah, beliau itu sebelum sholat asar mau melaksanakan sholat ba'diyah duhur. Jadi ba'diyah duhur itu mau dilaksanakan sebelum sholat asar, tapi ternyata sengketanya belum terselesaikan. Akhirnya tidak jadi sholat asar dulu Rasulullah juga. Lalu setelah sholat asar Rasulullah sholat 2 rakaat. Karena dilaksanakan selesai sholat asar, maka Aisyah mengatakan ba'dal asri. Padahal yang dimaksud itu adalah sholat qobliyah ba'diyah duhur dilaksanakan setelah sholat asar. Hal ini sesuai dengan keterangan dari Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal asri raka'ataini wa qala sagolani nasun min Abdul Qais anir raka'ataini ba'dal duhri. Kata Ummu Salamah, menerangkan. Ummu Salamah berkata, Nabi sholat setelah sholat asar ba'dal asri 2 rakaat. Kemudian bersabda Nabi itu kepada Ummu Salamah, kata Nabi, orang-orang dari Abdul Qais membuatku sibuk sehingga tidak sempat melaksanakan ba'diyah duhur. Kata Rasulullah, orang-orang dari Abdul Qais membuatku sibuk dari 2 rakaat setelah duhur. Berarti yang tadi dilaksanakan itu adalah setelah duhur. Bahkan di sholat yang dilaksanakan setelah asar itu Rasulullah adalah sholat pada duhur. Bagaimana dengan kita? Rasulullah tidak menganjurkan bagi kita, itu khusus bagi Rasulullah. Belum sholat qobliyah subuh, nanti setelah subuh nggak perlu itu. Karena Rasulullah itu ketika sudah menjelaskan bahwa itu adalah sholat sunat yang rentetannya dengan sholat duhur, Rasulullah belum pernah meninggalkan. Sama dengan sholat tahajud, sholat lain Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Sehingga ada ulama yang mengatakan bagi Rasul itu apabila sudah dihukumkan sekalipun sunat bagi umatnya, seolah-olah kata ulama itu bagi Rasul itu adalah wajib. Kecuali di safar, di perjalanan Rasulullah itu hanya 2 sholat yang pernah saya jelaskan, yakni qobliyah subuh dan sholat malam atau sholat tahajud.
itu boleh dilaksanakan atau dilaksanakan sekalipun dalam kondisi di perjalanan. Tapi yang lainnya tidak. Bahkan yang 4 rakaat dijadikan menjadi 2 rakaat yang disebut dengan qashar. Tapi yang 3 tetap, yang 2 tetap 2 subuh. Malahan qobliyahnya Rasulullah tidak pernah ditinggalkan sekalipun dalam kondisi safar. Bahkan dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa Rasulullah SAW mengerjakan ba'da zuhur itu sebelum sholat asar. Kalau tadi kan sebelum sholat asar masih disibukkan, akhirnya setelah dilaksanakannya setelah sholat asar. Padahal itu adalah ba'da zuhur, karena masih disibukkan. Jadi dalam keterangan yang lain sebelum sholat asar mau dilaksanakan. Ini juga dijelaskan sendiri oleh Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW. Dalam beberapa keterangan, Aisyah menerangkan bisa cerita ini ba'dal asri tentang 2 sujud setelah asar, maksudnya 2 sholat, 2 rakaat setelah sholat asar. Karena yusolli ma qabdal asri. Sebetulnya kata Aisyah, beliau itu mau melaksanakannya itu sebelum sholat asar. Tadi pada duri itu mau ya, Rasul itu tadinya mau melaksanakan qabla asar sebelum sholat asar, mau 2 rakaat dulu mengganti tadi yang disibukkan ketika tidak sempat untuk sholat ba'da duri setelah duhur. Kemudian beliau tersibukkan lagi. Bahkan ada yang mengatakan sehingga beliau lupa bahwa beliau belum sholat ba'da duhri setelah duhur, karena tadi disibukkan sehingga lupa belum sholat setelah duhur, sholat sunat setelah duhur. Maka beliau melaksanakannya setelah asar. Ini kata Aisyah. Lalu menetapkannya, maksudnya meneruskannya. Jadi setiap Rasulullah itu lupa atau ada kegiatan, Rasulullah dilaksanakan di waktu yang lain, termasuk sholat-sholat sunat yang lain. Yang disebut menetapkan ini mendawamkan yang seolah-olah itu merupakan sholat ba'dal asri, padahal itu ba'dal duhri, sebelum setelah sholat duhur. Sebetulnya selain hadis yang tadi masih banyak, tapi yang menjelaskan tentang posisi ba'diyah maupun qobliyah asar adalah dihubungkan dengan kesibukan yang pernah saya jelaskan. Ketika itu bahkan imam pun oleh Abu Bakar, karena melihat Rasulullah sedang sibuk ngobrol dalam pengertian ada sengketa, sehingga tadi kata bilang mungkin masalah apakah menjadi imam kepada Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar yang jadi imam sholat ini. Nah, dihubungkan dengan ba'diyah asar juga sama. Ternyata setelah beliau sholat duhur terus ke sholat asar. Tadinya Rasulullah itu mau mengganti sebelum sholat asar, mau diganti ba'diyah duhur. Sebelum sholat asar mau ba'diyah duhur. Tapi ternyata masih disibukkan terus, belum kelar sengketa itu. Jadi Rasulullah sholat duhur asar, tadinya mau ba'diyah duhur di qobliyah asar di sebelum asar, tapi dulu disibukkan tadi. Akhirnya tidak sempat, baru sebelum itu ketika sholat asar sudah selesai, Rasulullah sholat 2 rakaat. Disebutnya oleh Aisyah sholat ba'da asri, padahal Aisyah sendiri mengatakan sebagaimana Ummu Salamah bahwa Rasulullah itu
ba'da dubri, sholat setelah duhur. Jadi bagi kita sebetulnya tidak usah ketika pas datang di sini pokoknya sudah iqomah ya subuh pokoknya nanti setelah subuh tidak usah. Itu khusus bagi Rasulullah SAW. Nanti kesananya dikhawatirkan akan menjadi ketetapan bagi kita, bahkan menjadi fitnah bagi orang lain. Fobia apa dia? Tapi Rasulullah dijelaskan oleh Ummu Salamah bahwa itu bukan sholat ba'diyah asar, karena bagi Rasul itu ketetapan yang sudah diberikan kepada umatnya tidak pernah ditinggalkan. Makanya kenapa Rasulullah tidak mendawamkan sholat qobliyah atau sholat setelah adzan maghrib? Karahatun, khawatir menjadi kalian itu tidak suka dengan ketetapan ini. Bahkan dalam hadis yang lain, kamu itu banyak tanya, kalau aku tidak melaksanakannya, nggak usah, kalau kamu mau silahkan. Beda dengan yang lain, Rasulullah terus melaksanakan. Nah, kalau terus melaksanakan, Rasulullah pokoknya ketinggalan akan diganti. Kalau kita tidak ketinggalan juga kita sholat, ya. Padahal pada waktu bisa waktu, langsung aja. Beda dengan Rasulullah SAW. Nah, itulah yang dimaksud dengan ba'diyah maupun qobliyah. Jadi ada yang dikaitkan ternyata Rasulullah sebelum, tapi pelaksanaan Rasulullah itu adalah setelah asar. Yang dimaksud setelah asar itu adalah setelah zuhur dilaksanakannya. Inilah yang disebut dengan istilah lain bagi Syafi'iyah yang disebut dengan qada sholat. Nyebutnya qada sholat ya. Sekalipun dalam hadis kunna nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i sholat. Kami diperintah untuk mengqada puasa, tapi tidak diperintah untuk mengqada sholat. Tapi istilah bagi Syafi'iyah adalah ketika kita lupa belum sholat, pas di waktu itu kita ingat, itulah disebut qada. Qada yang lupa itu disebutnya. Makanya tidak akan nyambung kalau nanti terus enggak ada qada. Yang istilah Syafi'iyah itu begitu. Jadi harus tahu kemana. Bukan tidak ada qada, tapi sholat zuhur dilaksanakan di waktu asar karena tidur baru bangun atau karena lupa ingat-ingat waktu asar, maka di waktu asar itulah dia sholat. Nah, menurut istilah Syafi'iyah itu juga disebut qada, mengganti kan bukan waktunya tapi masih tetap sholat. Nah, itu istilah di kalangan para ahli fikih. Maka tidak akan nyambung sekalipun kita menggunakan la nu'mar bi qada'i sholat, tidak diperintah kok. Bagaimana kalau ditanya kita bagaimana kalau tidur? Itu kan tidur. Nah, istilah bagi yang lain ketika bangun itu itulah qada sholat. Jadi harus tahu ketika pokoknya dia menggunakan ini. Sama halnya seperti bid'ah. Imam Syafi'i atau Syafi'iyah sesuatu yang tidak pernah diperintahkan sama, tapi tidak semua. Ada hal-hal yang hasanah tapi baru dalam sisi bahasa ya. Seperti halnya kendaraan. Pada masa Rasulullah ada kendaraan, yakni unta, kuda, gitu. Sekarang ada kendaraan namanya mobil, motor. Nah, istilah mereka itu bid'ah baru, barang baru. Nah, secara bahasa bid'ah mereka menamakan ini bid'ah hasanah, sesuatu yang baru tapi bagus secara bahasa. Tapi kalau secara istilah masih sepakat tidak boleh, karena bid'ah itu dalam ibadah.
asar, itulah istilah lain menurut sebagian para ahli ilmu, termasuk Syafi'iyah yang membagi bid'ah itu ada. Makanya nikah juga bagi Syafi'iyah itu, pengikut madhab Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'iyah, pengikut Syafi'iyah itu ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang makruh, bahkan ada yang haram. Nikah itu padahal menurut hadis nikah itu sunat Nabi, tapi kata Syafi'iyah nikah itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunat, ada yang hukumnya mubah, ada yang hukumnya haram. Bagaimana dikaitkan kalau haram itu hanya ingin melalui wanita atau hanya ingin kenikmatan dari wanita, itu haram, bukan ibadah. Nah itu istilah-istilah. Begitu juga tadi yang dikatakan oleh Ummu Salamah. Jadi kata Ummu Salamah, inilah sholat ba'diyah duhur Rasulullah dilaksanakannya setelah sholat asar. Waktu Imam rahimahullah itulah mengenai masalah qobliyah maupun ba'diyah asar yang dinyatakan dalam beberapa hadis. Kalau qobliyah kemarin kita sampaikan tadi, ba'diyahnya kita bahas bersama-sama. Kalau ada yang mau